Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. 10 tahun yang lalu, Daniel Cairo hanyalah boneka. Itu semua karena ada pihak eksternal yang mempengaruhi kedaulatan Cairo. Itu juga yang membuat Balon lebih memilih untuk mengasihkan dirinya di dalam gua daripada berharap kepada Daniel Cairo yang tidak mungkin bisa membantunya dalam membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Tapi kali ini Daniel Cairo benar-benar berbeda. Ia terlihat seperti seorang raja sungguhan. Dahulu para pengawal pribadi Daniel Cairo bahkan terlihat seperti meremehkannya. Tapi kali ini mereka begitu menghormatinya. Setelah 10 tahun berlalu, dunia benar-benar telah berubah. Tentu saja Daniel Cairo sendiri penasaran bagaimanakah kabar dari Balon dan bagaimana bisa ia menghilang selama 10 tahun. Sebagai salah satu bakat tertinggi milik Cairo seperti Count Nicholas, tentunya kehilangan Balon merupakan sebuah penyesalan yang besar. Oleh sebab itu Daniel Cairo sangat penasaran tentang kisah Balon, apalagi wajahnya nampak seperti telah kehilangan arah dan juga tujuan. Dan mereka pun mulai berbincang, juga saling bertukar cerita tentang apa yang telah terjadi selama 10 tahun terakhir. Setelah mendengarkan faktanya, tentunya itu membuat Balon penasaran. Lalu ia pun bertanya kepada Daniel Cairo. Di saat masa-masa sulit kerajaan Kairo, apakah mempercayai Roman Dimitri merupakan sebuah keputusan yang mudah? Lalu Daniel Cairo pun tertawa. Tentu saja ia tidak bisa melupakan masa lalu yang bisa membuatnya sampai sejauh ini. Daniel Cairo pun menjawab, tentu saja itu bukanlah keputusan yang sulit. Alasannya sederhana, saat itu Daniel Cairo sama sekali tidak memiliki alternatif, apalagi tidak ada juga orang-orang yang percaya dan juga mendukungnya. Jadi mempercayai Roman Dimitri adalah satu-satunya yang bisa ia lakukan. Lalu Balon pun kembali bertanya, dan apakah kau menyesalinya? Daniel Cairo pun menjawab, ya, sejujurnya aku sedikit menyesali keputusan tersebut. Tentu saja itu semua bukan karena ia tidak mempercayai Roman Dimitri, tapi karena pada akhirnya yang menyelesaikan masalah Cairo bukanlah Cairo, melainkan Roman Dimitri. Walau begitu, hal tersebut bisa menjadi pelajaran bagi dirinya dan juga kerajaan Kairo, karena pada akhirnya Kairo tidak bisa bergantung kepada Dimitri selamanya. Dan ia yakin suatu saat Kairo pasti akan mendapatkan masalah, dan sebagai raja ia harus menyelesaikan permasalahan tersebut seorang diri. Mendengar keyakinan dari Daniel Cairo entah kenapa membuat Balon seperti telah menemukan tujuan baru, dan mulai saat itu juga Balon pun bersumpah setia untuk melayani Raja Daniel Cairo. Di sisi lainnya, di waktu yang sama, tepatnya di benua Arkadia, terjadi perdebatan antara para elf dengan dark elf yang baru saja bermigrasi ke benua Arkadia. Ya, awalnya saat para elf mendengar kabar bahwa para dark elf akan menempati benua Arkadia, mereka menerima dengan lapang dada. Tapi seiring berjalannya waktu, menurut para elf, apa yang dilakukan oleh dark elf telah melewati batas. Ya, mereka melakukan perburuan di wilayah elf yang jelas-jelas itu bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat
oleh para elf dari generasi ke generasi, atau intinya bangsa elf tidak diperbolehkan untuk berburu, dan hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan kebiasaan dari dark elf, di mana tidak seperti para elf yang bisa bertahan hidup dengan mengkonsumsi tanaman atau buah-buahan. Para dark elf hidup dengan cara mengkonsumsi daging, dan untuk mendapatkan daging mereka harus berburu. Lalu karena benua Arkadia sebagian besar wilayahnya masih ditutupi oleh salju, jadi tidak banyak tempat yang bisa dijadikan tempat berburu. Oleh sebab itulah mereka memasuki hutan para elf. Memang benar, masalah daging sebenarnya bisa diselesaikan jika para dark elf membuka peternakan. Tapi jika demikian, maka kemampuan alami mereka yaitu berburu akan memudar ataupun tumpul. Oleh sebab itulah para dark elf tepat bersikukuh bahwa perburuan tidak boleh dihilangkan. Tapi sayangnya para elf tetap tidak mau jika para dark elf berburu di wilayah mereka, dan nampaknya sampai akhir kedua belah pihak masih belum mendapatkan kesepakatan. Melihat perdebatan tersebut, Rodwell Dimitri yang merupakan pimpinan dari benua Arkadia pun meminta pendapat dari Flora. Setelah mendengarkan argumentasi dari kedua belah pihak, Flora pun membuat sebuah usulan bagaimana jika mengadakan kompetisi perburuan reguler. Tentunya sebenarnya para elf tidak terlalu setuju dengan hal tersebut. Alasannya perburuan gratis bagi para dark elf sama halnya dengan pembantaian bagi para elf. Tapi Flora menjelaskan ini hanya sementara sampai wilayah milik dark elf benar-benar telah terbangun. Ya, mereka hanya perlu menunggu sampai salju di wilayah dark elf mencair, dan pada akhirnya walaupun ini keputusan berat, kedua belah pihak pun setuju karena setidaknya di benua Arkadia, Rodwell Dimitri merupakan seseorang yang sangat bisa dipercayai. Di malam harinya, Rodwell pun nampak berlatih. Lalu Flora pun menghampirinya dan bertanya, apakah kau akan ikut dalam kompetisi itu juga? Rodwell pun menjawab, ya. Hubungan keduanya kini menjadi lebih dekat. Mereka seperti mengkhawatirkan satu sama lain. Awalnya saat mereka mendatangi benua Arkadia, status mereka hanyalah sebagai teman. Tapi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun semakin dekat. Oleh sebab itulah Rodwell Dimitri langsung mengutarakan niatnya. Setelah permasalahan antara bangsa elf terselesaikan, ia berniat untuk mendatangi keluarga Lauren dan melamar Flora. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan. Tapi menurut Rodwell, mereka juga harus segera melangsungkan pernikahan. Melihat adiknya yaitu Lauren Dimitri akan segera menikah karena kecelakaan yang menimpa adiknya, dan pada akhirnya Flora pun setuju untuk menikah dengan Rodwell Dimitri. Oh ya, sebenarnya Flora itu suka sama Roman Dimitri, tapi Roman telah mengatakan bahwa ia tidak akan menikah. Itu juga yang membulatkan tekad Rodwell untuk meminang Flora. Di sisi lainnya, tepatnya di Kekaisaran Dimitri, berita bahagia dari keluarga Dimitri pun tersebar. Itu semua karena anak bungsu dari keluarga Dimitri akan menikah, yaitu Lauren Dimitri. Nah, tentu saja sebenarnya ini adalah hal yang sangat mengejutkan, mengingat Lauren adalah anak termuda dari keluarga Dimitri, dan semua itu juga terjadi begitu cepat. Suatu
Suatu waktu, Lauren menghampiri orang tuanya dan berkata jika ia harus segera menikah karena ya katakan saja itu adalah sebuah kecelakaan. Tentunya ayah dan ibu dari Lauren nampak sangat terkejut, tapi karena calon yang akan dipinang oleh Lauren adalah gadis baik dari keluarga terhormat, semua pun berjalan begitu mudah. Ayah dan ibu dari Lauren pun langsung menyetujui hal tersebut. Pernikahan pun digelar. Tentu saja ini bukanlah pernikahan biasa, mengingat yang menikah adalah keluarga langsung dari Kekaisaran Dimitri. Semua orang penting dari penjuru benua diundang. Pesta pernikahan berlangsung begitu meriah. Di sisi lain, Komandan Pasukan Jonathan bertanggung jawab atas keamanan dan juga penyambutan para tamu istimewa. Pertama, ia pun menyambut Kon Fabio. Mengingat sudah lama mereka tidak bertemu, keduanya pun saling berbasa-basi. Lalu setelahnya ada orang yang tak kalah pentingnya dengan Kon Fabio. Karena yang menjadi istri Lauren adalah keponakannya, yang mana ternyata itu adalah Henry Albert. Dan yang menjadi istri Lauren adalah Amy, sepupu dari Albert. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.